Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis situasi wilayah Tangerang Selatan dengan anggota Romdian, Febi Arifah Hidayat, Alvina Intan Cahyani, Dewi Anastasia, dan terakhir Rehana Azahra. Selanjutnya, nah jadi di sini kelompok 1 memilih masalahnya itu obesitas yang terjadi oleh remaja pria dan remaja wanita dikarenakan prevalensi obesitas sangat tinggi, yaitu pria 25,63% dan wanita 38,55%. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan terkait gizi seimbang dan suka mengonsumsi makan manis. Masalah kedua yaitu hipertensi yang diderita oleh wanita dan pria di atas 18 tahun. Prevalensinya 27,51%. Penyebabnya adalah suka mengonsumsi makan olahan yang memakai pengawet maupun bumbu penyedap. Kemudian suka mengonsumsi makanan asin. Dan masalah ketiga atau terakhir yaitu ISPA yang diderita oleh balita. Prevalensinya 11,35%. Penyebabnya adalah terpapar asap rokok dari lingkungan tempat tinggal. Dan ini terjadi semuanya di Provinsi Banten atau Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, analisis partisipasi. Jadi di sini kita memilih remaja usianya 10 sampai 24 tahun. Kenapa memilih remaja? Dikarenakan remaja itu bisa untuk kemudian pengetahuan dan sikap mengenai tanda bahaya obesitas. Selanjutnya, potensial kekuatan dan kelemahannya adalah masih belum. Masih remaja. Potensial kekuatan dan kelemahannya adalah kelemahannya kurangnya informasi remaja terkait gizi seimbang peduli terhadap berat badan ideal. Kekuatannya adalah mudah menerima dan menyerap informasi yang diberikan. Implikasinya adalah mendapat informasi terkait gizi seimbang melalui program penyuluhan. Selain ayah atau ibu, penanggung adalah penanggung jawab target ketika di rumah. Karakteristiknya dipatuhi menyediakan makanan saat di rumah. Jadi kepentingan atau motivasinya adalah mendapatkan informasi terkait gizi seimbang dan obesitas. Nah, kekuatan kelemahannya pengetahuan terkait gizi seimbang, kekuatannya dapat menahan ketertarikan. Implikasinya adalah mendapat informasi terkait gizi seimbang melalui program penyuluhan. Selanjutnya kelompok kader dan PKK, yaitu membantu dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Nah, motivasinya adalah mendukung dan memfasilitasi ketika program berjalan, karena kegiatan dan positif kami memiliki ini positif apa negatif sih ini? Apa kurangnya mudah kader kekurangannya yang memahami cara penggunaan mikrotois. Kelebihannya memiliki inisiatif. Kadernya pasti memiliki inisiatif kan? Emang kader kurang memahami penggunaan mikrotois? Iya emang. Kadang suka nggak tahu cara penempelan itu gimana. Ini gak usah ulang ya, bisa nggak ya? Nanti di-cut aja pas ngedit. Cut aja ya. Oke. Kelompok ketiga adalah kader dan PKK, yaitu membantu dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Nah, kepentingan atau sikapnya mendukung dan memfasilitasi ketika program berjalan. Nah, kekuatan dan mendukung
pelaksanaan kegiatan, kemudian lebih aman dalam tata laksana kegiatan, dan mereka kurang memahami cara penggunaan mikrotois. Kekuatannya adalah memiliki inisiatif untuk mendukung berjalannya program. Nah, implikasinya adalah peningkatan pengetahuan demi memperlancar tata laksana program. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yaitu ketua RT atau RW. Karakteristiknya pendukung dan penanggung jawab. Kepentingannya atau sikap mendukung dan memfasilitasi berjalannya program. Kelemahannya yaitu mendukung dalam pemberian izin untuk pelaksanaan program ini. Kemudian sebagai fasilitator, kekuatannya adalah tidak mampu mempengaruhi target. Nah, implikasinya adalah sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, problem tri obesitas, yaitu obesitas itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut. Nah, jadi faktor lingkungan tempat tinggal tersebut yang membuat seseorang tersebut kurangnya edukasi gizi dan keluarganya tidak peduli. Maksudnya tidak peduli apa yang diasup oleh remaja lelaki atau wanita. Kemudian karena kurangnya edukasi gizi dan kepedulian keluarga, jadinya berat badan remaja tersebut kurang ideal atau tidak sesuai dengan IMT atau standar. Nah, kemudian setelah kurangnya kesadaran terhadap berat badan atau dirinya akhirnya membuat kebiasaan makan si remuk. Nah, setelah gizi terburuk, kebiasaan makanan yang buruk, akhirnya remaja tersebut tidak memenuhi makanan yang seimbang. Setelah tidak memenuhi makanan seimbang, terjadilah obesitas atau kelebihan gizi. Nah, selanjutnya, kurangnya edukasi gizi dan kepedulian keluarga juga akan menyebabkan pelayanan kesehatan kurang memadai dikarenakan keluarga tidak mengetahui atau kurangnya edukasi sehingga si remaja itu pergi atau tidak datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan kurang memadai akan menyebabkan aktivitas fisik kurang. Aktivitas fisik kurang menyebabkan seseorang remaja tersebut obesitas atau kelebihan gizi. Seperti itu. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Rotian. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Meningkatnya gizi dan kepedulian keluarga. Meningkatnya edukasi gizi dan kepedulian keluarga, maka akan meningkatnya pelayanan kesehatan. Jika meningkatnya pelayanan kesehatan, maka akan meningkatnya aktivitas fisik. Jika aktivitas fisik meningkat, maka akan menurun propensi obesitas. Terus jika faktor lingkungan tempat tinggal mempengaruhi kesadaran terhadap berat badan ideal, maka akan menurunnya propensi obesitas. Jika meningkatnya edukasi gizi dan kepedulian keluarga, maka akan meningkatnya kebiasaan makan yang baik. Jika meningkatnya kebiasaan makan yang baik, akan mengonsumsi makanan dengan memperhatikan gizi seimbang. Jika konsumsi makanan dengan memperhatikan gizi seimbang, maka akan menurunkan propensi obesitas. Lanjut. Next. Di sini ada prioritas masalah.
metode matemik. Yang pertama adalah masalah ISPA. Di sini ada M itu 2 dalam kurung 11,35%. Skor. Di sini ada prioritas masalah. Prioritas masalah kami menggunakan metode matematik dengan yang pertama itu masalah ISPA. Masalah ISPA itu totalnya ada 96. Yang kedua adalah masalah hipertensi. Hipertensi itu ada 70, totalnya ada 72. Dan ketiga itu adalah masalah obesitas. Masalah obesitas itu totalnya ada 300. Kesimpulannya, dari hasil yang diperoleh, maka masalah obesitas memperoleh skor tertinggi, sehingga dijadikan sebagai prioritas masalah. Next. Di sini ada kriteria penentuan prioritas masalah. Yang satu, magnitude adalah luas masalah. Yang kedua, severity itu adalah beratnya kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah vulnerability, yaitu ketersediaannya sumber daya. Yang keempat itu community dan mobilitas channel. Yang di situ kepedulian atau dukungan mobilitas dan dukungan masyarakat. Yang kelima adalah affordable adalah ketersediaan dana. Next. Ya. Intervensi gizi. Yang pertama adalah penyuluhan remaja sehat ideal tanpa obesitas. Sasaran programnya pada remaja. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan remaja terkait gizi seimbang, obesitas, dan menjaga tubuh remaja agar ideal dengan melakukan aktivitas fisik. Deskripsi programnya melakukan penyuluhan pada remaja terkait gizi seimbang, yaitu zat gizi yang terkandung dalam makanan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Yang kedua, ada penyuluhan dan pemberian motivasi aktivitas fisik. Ini sasarannya adalah ke remaja. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran remaja pentingnya aktivitas fisik. Deskripsi programnya mengajak dan memberikan tekad kepada remaja untuk melakukan aktivitas fisik di rumah maupun di luar rumah. Dimulai dari olahraga ringan. Next. Telah memantau tumbuh kembang remaja. Tujuannya kepada remaja. Ini sasarannya kepada remaja, tujuannya untuk mengetahui status gizi. Deskripsinya adalah melakukan pengukuran antropometri berupa BB per TB, berat badan per tinggi badan pada anak usia remaja. Yang keempat adalah program pencegahan dan pengendalian obesitas. Sasarannya kepada remaja, tujuannya untuk mencegah kejadian obesitas. Isinya memberikan informasi terkait pencegahan obesitas. Yang kelima adalah penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Sasarannya kepada remaja, tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Deskripsinya memberikan informasi serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup bersih dan sehat. Next.
Lalu selanjutnya ada prioritas program. Pada kelompok kami menggunakan metode Hanlon kuantitatif untuk usulan programnya. Yang pertama itu terdapat penyuluhan remaja sehat ideal tanpa obesitas. Untuk besaran masalah, skor 4. Untuk keseriusan, skor 5. Untuk efektivitas intervensi 7. Dan untuk skor prioritas, skor 98 sehingga diperoleh ranking 1. Untuk usulan program selanjutnya terdiri dari perilaku hidup sehat. Untuk besaran masalah, skor 2. Keseriusan, skor 3. Efektivitas intervensi, skor 6. Dan untuk skor prioritas diperoleh 48, mendapat ranking 3. Untuk usulan program selanjutnya ada pemantauan tumbuh kembang remaja, besaran masalah skor 3, keseriusan skor 3, efektivitas intervensi skor 5, dan untuk total skor prioritas itu diperoleh 45 dan mendapat ranking 4. Untuk usulan keempat, pencegahan dan pengendalian obesitas, besaran masalah skor 3, keseriusan skor 4, untuk efektivitas intervensi skor 7, dan untuk totalnya diperoleh 77, mendapat ranking 2. Untuk usulan program yang terakhir yaitu penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, untuk besaran masalah skor 2, keseriusan skor 2, efektivitas intervensi skor 2, dan untuk totalnya diperoleh 12 dan mendapat ranking 5. Next. Untuk hasil prioritas programnya dari kelompok kami yaitu penyuluhan untuk selanjutnya itu hasil prioritas program dari kelompok kami itu penyuluhan remaja sehat ideal tanpa obesitas. Untuk deskripsi programnya melakukan penyuluhan kepada remaja terkait kandungan zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan, menjelaskan 10 pedoman gizi seimbang dan obesitas. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan remaja terkait gizi seimbang, obesitas, dan menjaga tubuh remaja agar ideal dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, ini terdapat kriteria metode Hanlon yang kelompok kami pakai. Next. Lalu selanjutnya ada Project Planning Matrix. Untuk intervensinya itu menurunkan prevalensi obesitas pada remaja. Indikatornya prevalensi obesitas di Tangerang Selatan yaitu sebesar 38,55%. Untuk sumber datanya kami dapat dari Riskesdas tahun 2018. Asumsinya faktor lingkungan dan keluarga. Untuk proyek purpose-nya itu menjaga tubuh remaja agar ideal dalam melakukan aktivitas fisik. Indikatornya yaitu remaja jarang melakukan aktivitas fisik. Untuk sumber datanya kami peroleh melalui wawancara dan observasi. Untuk asumsinya faktor pola hidup remaja. Lalu untuk outputnya, yang pertama ada memperbaiki konsumsi dan pola makan remaja. Untuk indikatornya, konsumsi makanan dan asupan yang tidak baik pada remaja. Sumber datanya diperoleh dari wawancara dan observasi. Untuk asumsinya, kurangnya pengetahuan remaja. Lalu untuk output selanjutnya, yaitu meningkatkan asupan makanan bergizi dan menerapkan gizi seimbang. Untuk indikatornya, asupan tidak sesuai dengan kebutuhan remaja. Untuk sumber datanya diperoleh dari wawancara dan observasi, lalu asumsinya yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama ada melakukan edukasi gizi seimbang tentang gizi, yaitu 10 pedoman gizi seimbang, pola makan yang baik, jenis bahan pangan, frekuensi makan, cara pengolahan, dan obesitas. Untuk indikatornya yaitu peserta memahami materi yang disampaikan. Untuk sumber datanya yaitu aplikasi Zoom Meeting, untuk asumsinya yaitu faktor pengetahuan yang kurang. Lalu untuk outputnya, di sini meningkatkan pengetahuan gizi seimbang. Untuk indikatornya yaitu meningkatkan asupan makan sehari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Untuk sumber datanya yaitu wawancara. Untuk asumsinya yaitu faktor pengetahuan yang kurang. Lalu untuk selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan terkait obesitas. Untuk indikator yaitu remaja putri melakukan aktivitas fisik minimal 1 kali sehari.
Untuk sumber datanya itu perubahan perilaku, untuk asumsinya itu kurangnya remaja dalam memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Untuk hipopoknya yaitu di sini inputnya instansi atau personil langsung yaitu mahasiswa. Untuk prosesnya yang pertama mengundang seluruh remaja melalui sosial media, yang kedua mempersiapkan informasi yang akan diberikan, yang ketiga mempersiapkan seluruh peralatan. Untuk outputnya 80% remaja hadir. Untuk outcome-nya yaitu remaja mampu menerima penjelasan mengenai materi dengan baik melalui peningkatan pengetahuan setelah dilakukan diskusi ditandai dengan meningkatnya kesadaran remaja untuk melakukan aktivitas fisik. Lalu untuk input yang kedua yaitu instansi personil pendukung remaja yang memiliki berat badan lebih. Untuk sumber datanya itu jenis dan jumlah. Jadi untuk proses outcome-nya yaitu sama. Lalu untuk input yang selanjutnya itu sumbernya dari mahasiswa, tempatnya Zoom meeting. Untuk koordinasi advokasi program gizi yaitu berisi terkait meminta izin kepada responden dalam pelaksanaan program. Itu berikut beserta screenshotan untuk permohonan izin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar di acara kami. Langsung saja pembukaannya akan langsung dibacakan kalam ilahi oleh Saudari Dewi Anastasia Karno. Kepada Dewi Anastasia Karno dipersilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halal thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Kakak Dewi yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan dapat hikmahnya yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Selanjutnya, langsung saja ke pemateri 1 yang akan dibacakan oleh Kak Dewi Anastasia Karno, dan pemateri 2 akan dibacakan oleh Karondia Muslihat, dan untuk materi ketiga yaitu Rehana Zahra. Untuk tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dewi Anastasia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi terkait obesitas. Baik, next slide, Kak. Slide-nya boleh di next. Ya, untuk yang pertama ini, kita akan membahas obesitas pada remaja. Jadi, obesitas itu apa sih? Yang kita tahu kan obesitas itu kelebihan berat badan ya. Jadi, definisi dari obesitas itu sendiri, yaitu keadaan di mana tubuh manusia terjadi penumpukan lemak yang berlebih. Jadi kenapa bisa terjadi penumpukan lemak yang berlebih itu karena tidak seimbangnya antara asupan zat gizi yang masuk dan asupan zat gizi yang keluar. Next. Ya, untuk selanjutnya di sini ada prevalensi obesitas. Menurut WHO, obesitas ini merupakan urutan kelima masalah global ya untuk penyakit. Lalu untuk di Amerika sendiri terdapat sebesar 37% untuk anak berusia 6-11 tahun yang menderita obesitas, dan untuk remaja yang berusia 12-19 tahun ini sebesar 34% yang menderita obesitas. Lalu untuk di Indonesia sendiri, prevalensi yang menderita obesitas ini menurut Riskesdas tahun 2013 sebesar 28,7%, itu pada IMT di atas sama dengan 25, lalu untuk yang menderita obesitas pada IMT di atas sama dengan 27 itu menurut Sirkesnas tahun 2016 itu sebesar 20,7%. Lalu menurut Sirkesnas tahun 2016 ini terjadi peningkatan yang awalnya sebesar 20 sampai 20,7% menjadi 33,5%. Next. Lalu selanjutnya ada klasifikasi obesitas. Di sini terdapat tabel klasifikasi IMT menurut Kemenkes. Itu dikatakan obesitas tingkat 1 pada IMT 25 sampai 29,9, lalu dikatakan obesitas tingkat 2 pada IMT lebih dari sama dengan 30. Gimana sih kita bisa tahu kita termasuk klasifikasi IMT yang mana ya? Nah, itu bisa kita ukur dengan rumus IMT, yaitu berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Lalu setelah kita tahu nih, kita udah ngelakuin pengukurannya, kita udah tahu berat badan kita udah tahu tinggi badan kita, langsung aja kita ukur pakai rumus IMT ini, lalu kita bisa lihat ke tabel klasifikasi IMT-nya ini, kira-kira berat badan kita itu termasuk ataukah berat badan kurang, atau ideal, atau mungkin termasuk yang obesitas. Lalu next. Di sini selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama itu ada genetik. Jadi yang udah kita tahu kalau misalnya genetik itu dari anggota keluarga atau dari orang tua ya. Jadi
anggota keluarga ini tidak hanya berbagi gen, tetapi juga bisa menurunkan dari kebiasaan gaya hidup atau pola makan. Nah, faktor dari keluarga ini itu kan termasuk faktor lingkungannya. Jadi, pola makan yang terjadi di keluarga, misalnya untuk orang tua, untuk keluarga yang biasa konsumsi makanan digoreng, itu akan menurunkan pada anaknya sehingga bisa menyebabkan kebiasaan makan yang buruk, lalu berdampak pada kejadian obesitas. Lalu selanjutnya untuk aktivitas fisik, aktivitas fisik ini merupakan faktor eksternal yang paling berpengaruh. Untuk aktivitas fisik sendiri ini dikatakan kira-kira tidak mute dulu. Lalu aktivitas fisik ini dikatakan kurang jika frekuensi olahraga ini kurang dari 3 kali per minggu dengan durasi kurang dari 30 menit. Untuk jenis kelamin sendiri pada umumnya terjadi pada wanita. Kenapa sih terjadi pada wanita? Nah, ini berkaitan dengan hormonal karena faktor endokrin. Lalu dari metabolismenya ini sendiri pada wanita itu lebih lambat dibandingkan pria. Wanita 10% lebih rendah dibandingkan pria karena wanita ini cenderung lebih banyak mengubah makanan menjadi lemak sehingga bisa menyebabkan obesitas. Next. Untuk cara pencegahan ini yang pertama bisa melakukan aktivitas fisik dengan olahraga. Itu contohnya bisa jogging atau jalan-jalan santai aja dengan minimal waktu 30 menit ya untuk pencegahan obesitas ini sendiri. Next. Lalu untuk cara pencegahan selanjutnya itu ada konsumsi makanan yang rendah lemak dan sehat. Lalu selanjutnya ada pola tidur atau istirahat. Di sini dari penelitian yang dilakukan di kampus C Universitas Airlangga itu terdapat hubungan antara pola tidur dengan kejadian obesitas. Kenapa sih durasi tidur itu bisa berdampak pada obesitas? Jadi durasi tidur ini memiliki peran terhadap pengaturan metabolisme hormon leptin dan grelin, sehingga jika kita memiliki durasi tidur yang singkat di malam hari, berpengaruh pada ketidakseimbangan hormon. Jadi durasi tidur ini, jika kita memiliki durasi tidur yang kurang, dapat meningkatkan nafsu makan karena terjadinya peningkatan hormon grelin, di mana hormon grelin ini memiliki fungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi untuk kalian nih, untuk kita para remaja yang suka begadang, tidur mungkin cuma 3-5 jam ini bisa diubah ya untuk gaya hidupnya supaya nggak berdampak pada obesitas. Next. Untuk selanjutnya ada cara penanganan. Untuk cara penanganan ini akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romdian. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada penanganan kayak diet sehat, melakukan olahraga, mengonsumsi sayur dan buah, meningkatkan aktivitas fisik, dan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Next. Di sini saya akan menjelaskan dampak obesitas. Dampak obesitas tuh ada apa aja sih? Di sini ada
Lanjut. Next. Dampak obesitas itu ada diabetes meletus. Itu bisa juga disebut kayak kencing manis. Diabetes meletus adalah penyakit kronis atau yang berlangsung dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas normal. Terus di sampingnya ada penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah penyakit jantung yang dimana kondisi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Next. Di sini juga ada hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah tinggi terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas normal, di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan darah di atas 180/20. Next. Baik, selanjutnya, maaf sebelumnya, yang apakah? Sebelumnya, Kak. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehana Azahra. Saat ini saya semester 6 di jurusan Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang. Nah, jadi ada suatu pepatah bahwasannya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi jika seseorang ingin mempunyai tubuh yang sehat, maka dia harus melakukan aktivitas fisik yang sesuai, seperti itu. Nah, jadi jika seseorang telah melakukan aktivitas fisik yang sesuai, maka asupan atau makanan yang diasup juga harus sesuai juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan gizi seimbang. Selanjutnya, nah, jadi dalam perkembangan ilmu gizi yang baru, bahwasannya dulu pernah oleh Bapak Guru Indonesia, yaitu Profesor Purwosoedarto, mengatakan kalau gizi yang baik itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, tetapi setelah berbagai macamnya kemajuan, akhirnya 4 sehat 5 sempurna itu diganti menjadi pedoman gizi seimbang atau PSG, atau yang kita kenal gizi seimbang saja. Nah, pedoman gizi seimbang ini mempunyai 10 pesan. Nanti itu 10 pesan yang terakhir ya. Nah, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kalau di konsep 4 sehat 5 sempurna harus meminum susu, tetapi kalau di pedoman gizi seimbang, susu tidak diwajibkan untuk diminum. Jadi susu termasuk ke dalam makanan protein hewan dan protein nabati. Tetapi sebenarnya susu itu termasuk ke dalam lemak. Selanjutnya, nah, di sini ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi, kalau tumpeng gizi seimbang ini adalah makanan yang pedomannya untuk sehari-hari. Nah, di sini ada gambar di sebelahnya. Tumpeng gizi seimbang itu mempunyai 4 pilar.
Pilar pertama yaitu makan makanan yang beragam. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah. Makan makanan yang beragam itu yaitu yang paling bawah, mengonsumsi karbohidrat seperti jagung atau beras, kemudian singkong. Nah, itu tuh masing-masing tumpeng masing-masing tumpeng dari bawah sampai ke atas mempunyai tingkat gizi yang berbeda. Kalau tumpeng yang bawah yang tadi seperti karbohidrat, jagung, beras, dan yang lainnya. Nah, itu tuh dasarnya. Jadi mengonsumsi makanan yang sumber karbohidrat itu diwajibkan atau dasarnya gitu. Selanjutnya, tumpeng yang kedua itu sayuran dan buah-buahan. Nah, masing-masing tumpeng ini mempunyai porsi-porsinya. Kalau sayur sama buah-buahan itu porsinya 2-4 porsi. Selanjutnya, tumpeng yang nomor 3 kan tadi yang nomor 1 paling bawah, nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3-nya itu tumpeng untuk lauk pauk kayak protein hewani dan protein nabati. Nah, selanjutnya yang paling atas itu, nah itu adalah tumpeng gambar gula, garam, sama minyak. Nah ini nih membatasi, ini nih harus dibatasi. Jadi tidak semua gula, garam, sama minyak itu mempunyai porsi yang sama. Maksudnya mempunyai porsi sendok yang sama. Nah, kemudian itu pilar pertama ya. Pilar kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi, diusahakan untuk tetap menjaga kebersihan seperti misalnya kayak sebelum makan mencuci tangan, atau ketika ingin keluar dari rumah memakai sendal, atau seperti sekarang yang lagi masa pandemi, ketika keluar rumah atau masuk ke rumah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, selanjutnya, pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, sama yang dijelaskan oleh Kak Dewi Anastasia, bahwasannya seseorang itu harus melakukan aktivitas fisik agar tubuhnya bekerja gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya nih seseorang melakukan aktivitas fisik yang sedang sampai yang paling berat, faktor obesitasnya itu akan berkurang walaupun misalnya seseorang tersebut mempunyai faktor obesitas dari keturunan. Tetapi jika seseorang tersebut sering melakukan aktivitas fisik yang baik ya, seperti olahraga atau membersihkan rumah, itu kan termasuk aktivitas fisik. Nah, itu bisa mengurangi faktor risiko genetik yang menyebabkan seorang tersebut obesitas. Nah, kemudian nomor 4, pilar yang keempat, yaitu memantau dan mempertahankan berat badan normal, yang sama juga dijelaskan oleh Kak Dewi Anastasia. Berat badan normal bisa dihitung melalui IMT yang tadi sebelumnya ya. Nah, jadi diusahakan untuk memantau berat badan normal itu 1 bulan sekali. Selanjutnya, nah, kalau yang kan sebelumnya itu namanya tumpeng gizi seimbang itu untuk keseharian, tetapi kalau isi piringku ini untuk isi yang di dalam piring kita, maksudnya untuk individu gitu. Jadi, ibaratnya kalau isi piringku ini kan dia bulat. Nah, setengah itu untuk lauk pauk yang kayak protein hewani sama protein nabati, kemudian karbohidrat. Nah, sebelahnya lagi itu sayuran dan buah-buahan. Nah, ini sebelah yang kanan ya. Kalau yang sebelah kanan tuh kan lauk pauk kayak protein hewani. Tetapi yang lebih banyaknya itu karbohidrat kayak nasi. Jadi itu nasi lebih banyak daripada
lauk pauknya, lauk pauk. Kemudian yang sebelahnya sini lagi itu yang antara buah sama sayur. Jadi yang lebih banyak itu sayurannya, kemudian setengahnya seperempatnya buah-buahan. Selanjutnya, nah ini adalah bahan makanan yang dianjurkan, maksudnya yang lebih baik untuk dikonsumsi bagi bagi penderita obesitas, yaitu sayuran seperti timun, selada, bayam, seledri, kembang kol, dan paprika. Kemudian buah, stroberi, ceri atau semangka. Nah, karbohidrat, nasi, roti, jagung sama sereal, dan terakhir protein, ikan, putih, telur, ayam tanpa kulit. Nah, tetapi lebih baik jika seseorang terkena obesitas mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan tinggi serat. Kenapa? Karena jika seseorang mengonsumsi makanan atau sayuran yang tinggi serat, jadi bisa mengurangi mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh. Gitu. Selanjutnya, nah, ini adalah lemak yang baik untuk dikonsumsi karena ini rendah lemak, yaitu susu, mentega, lemak dari biji rami, minyak zaitun, kacang, atau minyak jagung. Dan diusahakan mengkonsumsi lemak tak jenuh. Selanjutnya, nah inilah yang 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan kenikmati keanekaragaman, yaitu dengan cara salah satu cara kita mensyukuri hal tersebut adalah dengan mengkonsumsi beberapa jenis pangan dalam sekali makan, kayak seperti makanan pokok yang karbohidrat, kemudian lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Nah, yang nomor 2, banyak memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah itu kan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan ya. Jadi keduanya ini mengandung vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh setiap hari dan berperan untuk mencegah datangnya penyakit. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk protein tinggi. Nah, jadi kan lauk protein itu ada 2, protein nabati sama protein hewani. Kalau protein hewani itu seperti ayam, daging, terus telur, itu protein hewani. Kalau protein nabati itu seperti tahu, tempe, oncom, dan kacang-kacangan. Kemudian yang keempat, konsumsi aneka ragaman makanan pokok. Nah, seperti selain nasi bisa mengonsumsi kentang atau ubi atau singkong. Roti juga bisa. Nah, yang kelima, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan lemak. Karena karena jika porsinya berlebihan justru akan memicu penyakit. Nah, jadi kan yang tadi yang tumpeng gizi seimbang itu yang paling atas. Nah, itu batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, jadi kalau mengkonsumsi gula itu 4 sendok gula. Nah, kalau maksudnya garam itu 1 sendok teh. Nah, kalau minyak itu dikonsumsi perharinya 5 sendok. Selanjutnya yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas. Karena sarapan yang kita konsumsi pasti kalau nggak roti pasti nasi. Nah, itu kan karbohidrat yang merupakan energi. Jadi kalau kita membiasakan sarapan pagi akan energi yang ada di dalam tubuh kita prima, maksudnya kayak mampu
berpikir gitu. Terus berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Emosi pun bisa menjadi lebih stabil. Kemudian yang nomor 7, biasakan meminum air putih. Nah, air putih dianjurkan dalam sehari dikonsumsi 8 gelas. Nomor 8, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, label pada kemasan pangan tuh biasanya ada di belakang. Nah, di situ tuh pasti ada kandungan gizi, terus tanggal kadaluarsa, kemudian gula, garam, dan lemaknya. Nomor 9, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan nomor 10, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan badan normal, seperti olahraga. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya izinkan untuk moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri. Yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan open mic atau melalui chat yang ada di Zoom meeting. Terima kasih. Silakan kepada peserta apa yang ingin bertanya. Permisi, mau tanya.
Ya, silakan kepada Kak Haidar. Kan tadi dijelaskan makan buah dan sayur itu bisa menurunkan berat badan buat yang obesitas. Tapi kalau dia agak suka buah dan sayur gimana? Oke, terima kasih kepada Kak Haidar untuk pertanyaannya. Ini untuk pemateri langsung di-skip dulu apa gimana ya? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oh, boleh langsung dijawab. Oke. Mengonfirmasi ulang tadi, makan buah dan sayur bisa menurunkan obesitas, gitu bukan Kak jawabannya? Gitu bukan Kak pertanyaannya? Iya, kan bisa menurunkan obesitas kalau makan buah dan sayur. Tapi kalau misalkan dia nggak suka buah dan sayur gimana? Gini Kak, jadi kita harus berinisiatif ya. Dia nggak suka makan buah dan sayur, sementara buah dan sayur ini bisa menurunkan obesitas. Jadi kita sebagai anak muda nih, apalagi gimana sih caranya biar bisa mau konsumsi buah dan sayur, itu kita bisa modifikasi. Untuk buah dan sayur kan sekarang udah banyak jenis ragamnya, sekarang juga banyak nih kayak produk-produk baru gitu kan. Nah, untuk sayur sendiri mungkin bisa kita hubungin sama produk yang sekarang lagi banyak itu kayak konsumsi lasanya. Itu kan produk luar. Biasanya untuk kita nih remaja suka dan penasaran pengen pengen coba-coba produk baru nih, itu bisa kita modif. Jadi si produk rasanya ini yang tadinya daging bisa kita ubah jadi isinya sayur. Terus untuk buah sendiri sama kayak tadi, maksudnya bisa kita modif biar nggak kelihatan kalau itu tuh buah dan sayur. Gitu aja, Kak. Oke, intinya kita pinter-pinter aja sih untuk modif si buah dan sayur ini biar mau dikonsumsi bagi yang nggak suka buah atau sayur. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nih dari Kanatia. Kak izin tanya, maaf lewat chat. Soalnya suara saya nggak terdengar. Katanya kalau buah yang manis itu nggak boleh dimakan sama orang yang obesitas karena tinggi gula. Itu betul atau enggak ya, Kak? Silakan untuk pemateri. Mau langsung dijawab apa di-skip dulu? Langsung dijawab aja kali ya. Boleh. Ini saya akan sedikit menjawab. Kan kata kakaknya itu katanya nggak boleh makan buah yang manis pada penderita obesitas karena obesitas tinggi gula. Di situ iya dikurangi buah yang banyak mengandung gulanya, itu agak-agak dihindari, dibatasi aja buah-buahan yang banyak mengandung manis. Gimana untuk Kak Natia? Sudah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Natia. Jawabannya iya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya.
Silakan untuk yang ingin bertanya, open mic atau melalui dari Safa. Kak izin bertanya, jadi obesitas itu sebutannya penyakit atau bukan ya Kak? Lalu kalau dia sudah kena diabetes yang sesuai dengan dampak yang terjadi di obesitas, kalau berat badan dia normal, apa diabetesnya ikut sembuh juga Kak? Silakan untuk pemateri. Mau di-keep atau langsung dijawab? Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Safa. Nah, obesitas itu penyakit atau bukan? Nah, sebenarnya dari beberapa pendapat bahwasanya kalau obesitas itu adalah resiko atau faktor yang memicu masuknya penyakit lain. Nah, salah satunya diabetes. Nah, kemudian kalau dia sudah kena diabetes yang sesuai dengan dampak yang terjadi di obesitas, terus kalau berat badan dia normal, apa diabetesnya ikut sembuh juga? Nah, setahu aku kalau seseorang nih terkena diabetes pasti yang pertama kali disembuhkan yang pertama kali ya disembuhkan itu yaitu menormalkan berat badannya gitu. Kalau misalnya diabetesnya disebabkan oleh obesitas. Tetapi jika seseorang yang mengalami diabetes karena faktor keturunan itu biasanya gimana ya? Itu kayak bakalan sembuh tetapi akan terkena sama genetiknya lagi, misalnya kayak keturunan dia lagi yang selanjutnya gitu. Tapi emang kalau obesitas itu faktor risiko, dia bukan penyakit, tetapi faktor risiko yang menyebabkan berbagai penyakit datang, seperti itu. Oke, bagaimana untuk Kak Safa? Apakah sudah terjawab? Iya Kak, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safa. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Silakan tinggal open mic atau melalui chat Zoom. Terima kasih. Satu penanya lagi aja ya, Kak. Oh, satu penanya lagi ya. Ada pertanyaan nih dari Kak Karen. Kak, apakah obesitas itu suatu kecacatan?
Ada 2 lagi nih, izin bertanya Kak untuk menyeimbang aktivitas fisik dengan asupan yang baik sehari-hari bagaimana Kak? Apakah sudah obesitas pada seseorang katanya? Untuk sesi pertanyaan diakhiri oleh Kanisa ya, terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih untuk Kak Karen atas pertanyaannya. Apakah obesitas itu suatu kecacatan? Menurut saya itu bukannya, karena obesitas ini kan merupakan suatu indikator. Dan orang dikatakan obesitas itu kan tadi karena terjadinya penumpukan lemak. Jadi sebenarnya bukan suatu kecacatan, karena obesitas ini bisa kita rubah. Kita bisa rubah dari pola hidup, dari meningkatkan aktivitas fisik dan pola makan. Jadi misal kita udah menderita obesitas nih, tapi kita punya kemauan. Jadi dari kemauan itu kita bakal usaha, kita meningkatkan pola makan yang baik, kita meningkatkan aktivitas fisik, sehingga jika itu sudah terjadi, pola makan kita baik, aktivitas fisik kita pun baik. Nah, itu akan berdampak pada menurunnya berat badan. Jika berat badan sudah turun, itu bisa jadi berat badan yang kita punya dari obesitas itu menjadi ideal. Bagaimana Kak Karen atas jawabannya? Terima kasih Kak Dewi. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Nisa Fadila. Untuk menyeimbangkan aktivitas fisik dengan asupan yang baik sehari-hari bagaimana Kak? Apalagi sudah seseorang tersebut obesitas. Nah, jadi diusahakan awalnya dari mengonsumsi makanan, kemudian mengonsumsi sayuran yang tinggi serat, karena kan udah saya jelaskan kalau sayuran yang tinggi serat kayak sayuran hijau itu tuh bisa mengurangi lemak, maksudnya resiko obesitas. Kemudian mengonsumsi makanan yang rendah lemak seperti ikan tanpa lemak, atau enggak buah-buahan yang rendah lemak, dan ayam. Nah, itu ayamnya yang tanpa kulit. Setelah seseorang tersebut sudah terbiasa mengonsumsi makanan yang rendah lemak, kemudian tinggi serat, nah aktivitas fisiknya bisa dimulai dari aktivitas fisik yang sedang, kemudian bisa berlanjut ke aktivitas yang berat, seperti itu. Seperti itu Kak Nisa Fadila. Oke, untuk Kak Nisa, apakah sudah cukup? Cukup jelas? Oke Kak, terima kasih sudah cukup Kak. Terima kasih Kak Nisa. Oke, terima kasih kepada peserta dan pemateri. Selanjutnya untuk kesimpulan dari acara hari ini yaitu menurut WHO mengatakan kelebihan berat badan atau bisa dibilang obesitas merupakan
urutan kelima masalah kesehatan, urutan kelima masalah kesehatan di global. Lalu untuk faktor perubahan, faktor penyebab yaitu ada genetik, aktivitas fisik, dan jenis kelamin. Lalu makanan yang beragam dampak mempengaruhkan berat badan normal, lalu perhitungan berat badan minimal 1 bulan sekali. Acara sudah di ujung acara. Selanjutnya untuk para peserta harap mengisi post-test yang akan dikirimkan oleh panitia melalui grup WA dan chat Google Zoom. Terima kasih. Untuk link post-test sudah dikirim oleh panitia melalui grup WA dan grup chat Zoom, maaf. Untuk waktu pengisian hingga pukul 10.05. Terima kasih, selamat mengerjakan. Maaf, 11.05.
Untuk waktu pengisian post-test 3 menit lagi ya. Terima kasih. Oke, untuk pengisian post-test
langsung di screenshot aja, Kak. Ya, cukup ya waktunya ya. Gimana? Oke, lanjut. Iya, langsung aja. Oke, teman-teman apa udah pada ngisi semuanya? Sudah ya? Untuk acara selanjutnya, penutupan dan sesi foto. Untuk peserta mohon aktifkan kameranya, terima kasih. Karena akan di screenshot dan akan ada sesi foto. Untuk panitia bantu screenshot ya. Oke, boleh on-cam dulu yuk semuanya. Ya udah, kalau enggak langsung aja deh, nggak apa-apa. Biar tidak hilangan orangnya. Oke, langsung aja ya. 1, 2. Boleh sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih kepada para peserta sudah mengikuti acara kami. Semoga dapat manfaat dari acara kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Diri. Sama. Untuk para peserta meninggalkan Zoom meeting. Oh. Ini langsung aku post aja ya. Aku itu yang share screen, yang record langsung stop. Aku juga langsung stop udah nih.